Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf suaranya saya mute-kan sehingga Bapak Ibu tidak bisa membuka kembali karena nanti akan kita buka lagi supaya kita lebih tertib. em, yang raise hand, ini kita belum mulai tapi sudah banyak yang mau nanya. Yang raise hand boleh diturunkan dulu biar tertib kita dulu. Oke, Bapak Ibu. Nanti sesi tanya jawabnya banyak, Bapak Ibu. Kita seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya silahkan. Oke. Nah, jadi sebelum saya buka suaranya, mohon Bapak Ibu mengganti dulu namanya, rename-nya sesuai dengan nama. Mohon ditulis nama, singkat saja, nggak harus lengkap-lengkap. Nama, mapel yang Bapak Ibu pegang, dan juga mapel yang Bapak Ibu pilih dan juga asal daerah. Misalnya Sri underscore garis bawah matematika garis bawah Langsa misalnya gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa misalnya Ibu Diana Diana strip bukan strip garis bawah Vicky lalu Banten misalnya gitu. Oke, silahkan Bapak Ibu. Iya, boleh tablet. Nggak boleh, nggak boleh. Nah, nah, Kalau nggak aku nebeng. nah. Zoom saya. Iya. Oke, Bapak Ibu, sepertinya nggak semua bisa ya. Klik tanda 3 di gambar Bapak Ibu, klik kanan, atau klik klik aja, nggak harus klik kanan, pilih rename. Oke, beberapa sudah, yang lain Bapak Ibu. Nah, kita udah 907 pesertanya nih. Boleh. Wahida. Bisa, Mbak. Memang harus wewe. Seperti ini Bapak Ibu. Sri underscore matematika underscore Aceh Timur. Aceh, Aceh. Mohon diulang, Bu. Ganti nama, Bu. Ini Kalau yang tidak ada kalau Ibu lihat di rename-nya layar gimana ini, Bu di aplikasi? underscore matematika Langsa Aceh ya, Bu? begitu. Matematikanya boleh disingkat. Jadi buat singkat-singkat aja Bapak Ibu. Misalnya Wahidah, SPDI-nya nggak usah pakai dulu, underscore fikih misalnya. Atau kalau Bapak Ibu guru MI, langsung MI aja, nggak usah pakai guru kelas. Kalau guru RA, RA aja. Kalau akidah akhlak boleh
AQ. Oh ya. Akidah akhlak AA. Nah, gitu. Boleh singkat-singkat. Quran hadis QS. Sama aja nih kayak gini pun bisa. Hai. Nih gitu. Ya. Maaf Bu, mau nanya, ini kamera saya nggak bisa muncul ya Bu ya? Kamera nggak bisa buka, Bu. Kamera. Kamera bisa dihinkan Udah mulai bisa. Bapak Ibu itu. Audio. Maaf Bu, kameranya nggak bisa dibuka. Kunci kayaknya Bu. Kameranya tolong diizinkan, Bu. Jangan diizinkan dia bilang. Kakak udah. Kadang di sini. Oke. Setelah Bu, kameranya belum diizinkan, Bu. labelnya itu alamat atau Kameranya nggak bisa, Bu. Kameranya nggak bisa. Oke. Kameranya jangan Dia cuma di sana memang kamera, dia sudah anu nih. Ya, silakan. Sudah. Kamera nggak bisa. Sudah sekarang sudah muncul. Terima kasih. Mohon maaf, kameranya belum bisa, Bu. Sudah Ibu, silakan. Silakan. Gantinya ya, belum bisa saya. Setidaknya nggak ada rinem gimana ya? Kan nadanya nada berubah. Aku paling wakil loh. Ya mama ya. Assalamualaikum. Koiria Bu, ini video juga belum bisa Bu. 800 sudah ya? 900 sudah. Kenapa? Enggak kalau untuk ini. Ini tanggal 10. Enggak apa. Lihat. Halo. Zoom. Datangi langsung Di settingan di settingan laptop. Ini rapat apa sudah dimulai? Gimana ini? Jadi hadirannya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini demam. Bu, ibu-ibu kenapa kameranya nggak bisa buka, Bu? Oh, udah. Bisa Diklik Ibu. aja, Bu, diklik. Diklik aja masing-masing di laptopnya. Keluar aja ya. Kombin foto tetap Nanti namanya belum bisa. belum bisa ganti nama, Bu. Di atas ada titik 4 3 tuh. Tinggal lihat aja. Ini juga Klik terus di bawah dari Ada gitu ya? ini
Komunikasi kalian mau apa? Bisa bunuhnya boleh. Marah Bu. Langsung Video itu tak uripi, tapi sih di mute. Gabung ibu-ibu. Pokoknya biar nggak berhenti. Gabung. Kita bani gabung tuh Oi, sarcakingan lagu gerarapi terus bu. Oi, sarcakingan oi. Ini dari Takengon Ibu. Aceh Tengah. Sama. Yang yo yang I. Yang kita dulu. Oke, Bapak Ibu, suaranya sudah saya unmute. Mohon jangan suaranya sudah saya mute. Mohon jangan di-unmute dulu agar kita bisa mulai. Oke, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ini hari kita perdana sekali bertemu. Saya bahkan tidak bisa lihat diri sendiri nih, Bapak Ibu. Ada suaranya. Yang di sini tapi. Dimatikan saja Bu. Ibu coba ditutup dulu semua sama ibu. Suaranya bu. Suaranya semua ditutup dulu aja, Bu. Suaranya semuanya di-mute dulu Bu. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf. Akhirnya Bapak Ibu tidak bisa bersuara lagi. Saya bahkan tidak tahu di mana diri saya ini sekarang di gambar ini. Jadi mohon, ini kita tidak formal Bapak Ibu. Ini Zoom dibuat tanpa ada pimpinan satupun, hanya saya sendirian. Untuk mengakomodir pertanyaan Bapak Ibu yang menyerbu WA kami. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan berikan izin untuk bertanya. Tapi mohon sekali Bapak Ibu suaranya ditutup dulu. Nah, jadi Bapak Ibu untuk tahap awal di Zoom kita ini sebaiknya Bapak Ibu didampingi oleh anak atau suami atau istri yang cukup paham dengan teknologi sehingga Bapak Ibu sekalian belajar begitu. Nah, saya izin share screen sedikit saja, nanti akan saya share lebih banyak lagi. Nah, ini untuk pemahaman Bapak Ibu sedikit saja. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang RPL. Jadi Bapak Ibu, saya akan jelaskan ulang terkait RPL, atau saya akan tunggu beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Tapi kalau saya buka suara, Bapak Ibu tidak ada yang bisa diam gitu. Jadi semuanya ingin ngomong. Karena kalau Bapak Ibu lihat di partisipan, coba klik di partisipan, itu kita pesertanya ratusan Bapak Ibu. Bayangkan ratusan ini menyerbu WA saya, Pak Fahrul Razi, Ibu Mutia, dan Bapak Admin, Pak Munawar, dan juga Pak Eko. Sementara kami harus melakukan pekerjaan yang dituntut oleh pusat terkait verifikasi Bapak Ibu semua, sesuai tidak ijazahnya dengan mapel yang Bapak Ibu pilih. Lalu ada pekerjaan-pekerjaan lain yang akhirnya tidak bisa dikerjakan karena WA masuk terus. Begitu. Jadi untuk hal ini kita akan bahas di sini Bapak Ibu terkait aturan. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah RPL. Lapor diri saya sudah undang adminnya, tapi mungkin adminnya sedang di perjalanan, jadi kita tunggu saja. Saya akan bahas sedikit terkait verifikasi linearitas, sehingga Bapak Ibu yang madrasah, yang belum upload ijazah S1-nya, segera buka emisnya, lalu upload. Lalu, bagi Bapak Ibu yang PAI, yang merasa belum mengisi Google Form yang kami minta ijazah di dalamnya, maka segera menghubungi. Boleh Bapak Ibu sebut di sini, nanti sebutkan namanya, sehingga atau minimal Bapak Ibu sudah masuk dalam grup PAI dulu. Nah, kita ada banyak grup Bapak Ibu yang itu juga buat pusing sebenarnya.
Nah, saya akan jelaskan sedikit apa itu PPG transformatif sehingga Bapak Ibu aware, waspada, dan juga apa ya namanya memahami nanti bahwa kondisi Bapak Ibu ini apa ya namanya kondisinya ini harus sangat mandiri Bapak Ibu. Nah, nanti kita jelaskan. Dan aturan-aturan terkait WhatsApp, terkait kita Zoom, dan juga terkait di dalam grup nanti. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada WA-nya, teleponnya yang nggak diangkat, WA-nya yang nggak dibalas. Karena banyak banget Bapak Ibu. Dan pertanyaannya serupa. Padahal sudah di-share di dalam grup. Itu yang pertama. Yang kedua, eh apa ya namanya lagi? Ketika sudah di-share di dalam grup, jadi usahakan Bapak Ibu itu sudah masuk di grup utama yang nama grupnya itu WAG, WAG 1 dan WAG 2. Jadi itu WA grup 1 dan WA grup 2. Kalau kami men-share ke WA grup 1, maka otomatis kami juga akan share ke WA grup 2. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah berada di dalam grup itu, pastikan setiap hari melihat grup sehari sekali atau 3 kali sehari. Pagi, siang, sore ada info apa ya? Begitu. Nah, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Ketika sudah di-share di dalam grup, dibuka, dibaca, tapi jangan langsung bertanya. Nah, dipahami dulu apa sih maksud dari yang di-share ini. Begitu. Karena di kemudian hari, Bapak Ibu mulai tanggal 10, itu akan mulai kuliah. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti medsosnya Kemenak, nah, Bapak Ibu itu akan tahu bahwa Bapak Ibu akan mulai perkuliahan di tanggal 10. Nah, lalu apa yang akan dilakukan di tanggal 10 itu? Nanti akan ada Zoom berikutnya Bapak Ibu. Mungkin di tanggal 8 atau 9 kita akan jelaskan terkait perkuliahan. Jadi mohon sabar, jangan ditanya dulu, Bu, nanti gimana kuliah sebagainya, jangan dulu. Hari ini kita fokus RPL sehingga Bapak Ibu sukses mengupload dan semuanya. Lalu terkait lapor diri kita akan buka lagi insya Allah besok Senin sampai tanggal 7. Mohon ingat ya. Jangan ditanya, Bu, kenapa tertutup bla 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 bla. Kita akan buka lagi Senin sampai tanggal 7. Silahkan Bapak Ibu persiapkan saja bahannya selengkap mungkin. Lalu terkait verifikasi linearitas, itu belum kita umumkan. Nah, jadi kita akan umumkan paling telat itu Senin atau Selasa. Selasa paling telat. Apa hubungannya verifikasi linearitas? Nah, saya akan share sedikit. Seharusnya tugas ini sudah selesai di eh, apa ya? Di Kemenak atau di ya biarin aja. Atau di apa ya namanya? Di daerah Bapak Ibu masing-masing atau apa namanya ya? Di kabupaten ya. Nah, di kabupatennya masing-masing. Sehingga tugas kami menjadi lebih ringan. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu tertolak dan sebagainya oleh kami. Nah, jadi ini kita lihat Bapak Ibu, silakan lihat di layar. Ini adalah surat Bapak Ibu mohon jangan mengklik request untuk record karena memang sudah di-record. Oke, mohon jauhkan dulu tangannya dari kalau pegang handphone, jauhkan dulu tangannya dari layar dari laptop sehingga tidak tersentuh. Nah, oke, jadi Bapak Ibu bisa fokus. Dilihat dulu. Nah, ini sebenarnya sudah selesai di Kepala Kanwil Kemenak Provinsi. Oke, Bapak Ibu. Nah, harusnya Bapak Ibu ini sudah tahu juga bahwa ini adalah verifikasi yang diminta aja. Tapi kami diminta kembali Bapak Ibu, sehingga 2 kali, 3 kali bahkan kerjaannya untuk menyeleksi lagi ijazah Bapak Ibu dan mapel yang Bapak Ibu pilih. Ada beberapa yang tidak sinkron, mohon maaf Bapak Ibu, jika ini mapel fikih Bapak Ibu, misalnya ini mapel fikih. Ini ijazah yang dibolehkan untuk mapel fikih. Nah, ini ijazah. Jadi kalau ijazah Bapak Ibu tidak sesuai dengan mapel fikih yang Bapak Ibu pilih, mohon maaf, nanti mungkin akan tertolak. Kalau sudah tertolak, bagaimana dengan lapor dirinya dan lain-lainnya? Tidak perlu diisi lagi. Gimana caranya supaya masih bisa ikut BPG enggak? Masih.
Tapi mungkin nanti gelombang kedua, ketiga, keempat, atau kelima tahun ini. Silahkan diperbaiki sesuai dengan ijazah. Nah, ini harusnya menjadi pedoman. Quran hadis, Bapak Ibu yang ijazahnya ini dan pilihannya Quran hadis, maka harusnya sesuai. Kalau tidak sesuai, artinya gini, ijazah Bapak Ibu ini, tapi kalau ijazahnya misalnya RA misalnya, tapi milihnya Quran hadis. Kenapa? Karena selama ini ngajar Quran hadis. Itu tidak dibolehkan Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi ini kami diberikan surat ini untuk memverifikasi Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu yang guru kelas RA. Selama ini tamat S1, PAI misalnya, ngajar di PAUD bertahun-tahun. Ya kan? Sehingga perangkat pembelajarannya adalah perangkat RA. Tapi Bapak Ibu milih RA juga nih di PPG-nya. Coba kita lihat ijazahnya. Ada nggak ya ijazah PAI di sini? Nggak ada kan? Pendidikan guru RA, anak usia dini, guru TK, psikologi, psikologi Islam, bimbingan konseling, dan konseling Islam. Jadi Bapak Ibu yang PAI, kalau selama ini ngajar di RA dan memilih RA, maka tidak dibenarkan untuk ikut PPG. Jadi harus memperbaiki dulu mapel PPG-nya di EMIS Bapak Ibu. Nah, guru kelas MI juga sama. Jadi kalau selama ini ngajar bahasa ngajar Bapak Ibu ijazahnya PAI, tapi ngajarnya di MI karena MI kan ada fikih padahal ya. Tapi di sini tidak diminta Bapak Ibu. Itu yang jadi dilema kami. Padahal sebenarnya di MI juga banyak kan yang ngajar PAI, yang ngajar fikih, yang ngajar Quran hadis, siapa dong kalau bukan guru PAI. Tapi di sini nggak ada. Nah, di sini nggak ada. Coba lihat. Nggak ada PAI-nya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kami tidak boleh membuat improvisasi sendiri karena misalnya oh kan memang di MI ada nih guru agama, ada yang ngajar fikih, ada yang ngajar tahfiz. Tapi di sini nggak ada. Jadi kami diminta tegak lurus ke pusat sesuai ini. Begitu. Nah, ini sekilas. Ini pegangan kami. Untuk Bapak Ibu yang PAI, nah, nampak ini Bapak Ibu? Boleh nganggu aja kalau nampak. Ini program studi PAI. Nampak ya? Nah, saya nggak dengar suara Bapak Ibu. Mungkin boleh dianggu aja. Ini mata pelajaran PAI pada sekolah. Nampak ya? Oke. Nah, Bapak Ibu dengan ijazah ini, pendidikan agama Islam, ahwalus syasiah, dan segala macam. Nah, ini diperkenankan untuk memilih mapel PAI. Jadi Bapak Ibu yang akun siaga, kami tidak diberikan akun Bapak Ibu, hanya diberikan nama, nomor handphone, daerah. Nah, tidak ada asal sekolah. Jadi apa ya? Makanya akan ada Google Form lagi. Jadi ada beberapa guru PAI yang belum isi Google Form sehingga ijazah Bapak Ibu tidak terkonfirmasi. Nah, gitu. Jadi mohon segera melapor bagi Bapak Ibu yang yang ijazah PAI-nya belum terisi. Nanti di akhir sesi ini akan di-share kembali Google Form untuk mengisi KTP, transkrip nilai, dan ijazah di grup PAI. Begitu ya Bapak Ibu. Yang belum masuk grup PAI, mohon segera WA supaya bisa masuk grup PAI. Bagi Bapak Ibu yang PAI. Nah, ini terkait verifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tertolak, jangan bersedih hati. PPG kita tahun ini itu ada 5 batch Bapak Ibu. Atau 5 gelombang. Nah, ada 5 gelombang Bapak Ibu. Nah, gelombang pertama itu akan dimulai 10 Maret nanti. Dan akan selesai akhir April. Nah, Bapak Ibu, jadi saya coba cari dulu. Bentar, yang bisa saya share. Sebentar ya. Mohon bersabar. Ini agar Bapak Ibu paham kondisi kita semuanya, sehingga Bapak Ibu tidak bingung. Saya harapkan Bapak Ibu juga mencari tahu, membaca-baca.
Sehingga Bapak Ibu juga tidak bingung dan harus selalu bertanya ke kami. Nah, bahkan Bapak Ibu juga bisa bertanya ke sesama Bapak Ibu sendiri. Oke, saya coba share ulang. Oke, ini terkait bahan kita tadi. Ini RPL belum ya Bapak Ibu? Ini supaya Bapak Ibu memahami dulu kondisi kita hari ini. Ini PPG dalam Jabatan Transformasi Plus tahun 2025. Nah, Bapak Ibu adalah batch pertama atau gelombang pertama. Kalau kita mengikuti PPG yang sebelumnya, Bapak Ibu, itu kita hanya mampu meluluskan 60.000 orang. Nah, itu seluruh Indonesia menurut Bapak apa namanya Kepala Panitia Nasional. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi tahun ini demi mempercepat, demi membuat Bapak Ibu bersegera mendapatkan sertifikat, demi membuat Bapak Ibu menjadi guru-guru yang tersertifikasi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ingin meluluskan begitu banyak guru, yaitu untuk tahun ini 567 Bapak Ibu. Seluruh Indonesia. Nah, dari seluruh daftar antrian ini, guru madrasah menempati posisi terbanyak 426 atau 75%. Begitu Bapak Ibu. Ini untuk tahun sampai tahun 2026 maksud saya Bapak Ibu, hampir 600-an. Nah, batch P1 tahun ini Maret sampai April. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengacu ke PPG yang lama, itu waktunya 4 bulan. Bapak Ibu mahasiswa yang PPG sebelumnya itu dibimbing oleh banyak dosen. Nge-Zoom hampir setiap hari. Mereka dapat banyak ilmu, mereka dituntun benar-benar, diajarin dan sebagainya. Tentu biayanya juga besar, 5 juta kalau Bapak Ibu sudah pernah dengar. Nah, yang PPG sekarang itu hanya 2 bulan. Kurang dari 2 bulan, 49 hari. Itu biayanya hanya 800.000 Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu akan sangat mandiri nanti Bapak Ibu. Tidak ada dosen yang akan bimbing. Karena memang tidak ada penganggaran untuk dosen. Jadi Bapak Ibu mulai detik ini benar-benar belajar membaca pelan-pelan, memahami pelan-pelan, mengerjakan pelan-pelan. Jadi Ramadan ini semoga berkah kita semua Bapak Ibu pelan-pelan belajarnya sehingga dapat ilmunya. Kalau Bapak Ibu bingung mungkin masih bisa bertanya ke teman-teman yang dari Kemendikbud Dasmen yang sudah selesai piloting namanya. Gimana sih mereka kemarin? Begitu. Tapi kita akan berbeda platformnya. Nah, sampai detik ini dari pusat kami belum diberitahu kita akan pakai platform yang mana. PNM kah atau LMS kah namanya. Itu dulu. Oke, Bapak Ibu. Jadi batch 1 ini Bapak Ibu yang madrasah itu ada 60.000 orang. Yang PA itu ada 31.000 orang. Dan ini tersebar ke 54, nah PTKI ada 47 LPTK seluruh Indonesia. Karena itu Bapak Ibu per LPTK itu hampir rata-rata 1.100 dapatnya. Jadi bayangin Bapak Ibu, pemerintah punya niat yang mulia untuk Bapak Ibu sehingga dibagi sebanyak ini. LPTK juga punya niat yang mulia, tapi mendadak dapat 1.100 itu ngalah-ngalahin satu fakultas Bapak Ibu. Dan itu hanya dihandle oleh 2 orang. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangannya Bapak Ibu. Nah, begitu ya. Ini gambaran supaya Bapak Ibu tahu bahwa kuliah kita itu hanya 2 bulan. Nah, ngapain di dalam kuliah ini? Saya bahas sekilas Bapak Ibu ya. Nah, coba lihat. Ini jadwal awal. Jadwal sebelum dirubah ke tanggal 10. Oke, jadi ini kurang lebih hanya bergeser tanggalnya saja, tapi tidak bergeser kegiatannya. Coba Bapak lihat sekilas. Ini sekilas saja ya Bapak Ibu. Nanti penjelasan detailnya setelah jelas Bapak Ibu akan pakai aplikasi apa untuk perkuliahan. Ini orientasi 1 hari. Ini akan kita lakukan kalau tidak di tanggal 8 maka tanggal 9. Ini nanti akan ada rektor, akan ada dekan, akan ada petinggi kampus untuk menyambut Bapak Ibu. Sekaligus menjelaskan
ngapain kita selama sebulan kemudian. Ada 10 hari belajar mandiri, BM, belajar mandiri modul profesional, BM, modul pedagogik, BM, modul pengembangan perangkat pembelajaran. Untuk kesemua ini Bapak Ibu membutuhkan waktu 1 bulan. Ini ngapain Bapak Ibu sendirian aja ini? Atau Bapak Ibu sesama kelompoknya, sesama mapelpai. Nah, ngapain di sini Bapak Ibu mengerjakan tugas. Tugasnya ada di dalam sistem. Nah, nanti tinggal upload masuk. Nah, untuk ranah ini Bapak Ibu hanya akan dijelaskan sekali saat orientasi. Bapak Ibu kalaupun banyak bertanya, paling akan dijawab 1-2 orang. Nggak akan sanggup dibales semuanya. Karena pertanyaannya pasti akan berulang. Begitu. Jadi mohon Bapak Ibu benar-benar ini sangat mandiri. Benar-benar dibaca. Kalau Bapak Ibu tidak paham, boleh minta tolong anaknya, minta tolong saudaranya untuk ini maksudnya gimana dan segala macam. Begitu ya. Ada induksi, ada tryout. Nah, kalau udah ranah ini nanti akan dipandu oleh LPTK. Nah, unggah video, UKIN, UP dan sebagainya. Ini akan dipandu oleh LPTK. Tapi selama 30 hari ini Bapak Ibu sendirian. Begitu. Persiapkan diri Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu. Ini yang ingin saya sampaikan terkait transformatif. Sehingga Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan baik. Mengurangi laporan apapun ke saya. Misalnya, Bu, nggak bisa masuk Zoom misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, nanti ini kan kita rekam. Nanti ini setelah direkam, saya buatkan dalam bentuk Google Drive. Nanti saya upload lagi ke dalam grup. Silahkan ditonton ulang. Pelan-pelan dipelajari. Jadi memang mau tidak mau selama 49 hari ke depan, pelan-pelan Bapak Ibu akan harus di laptop terus atau harus di handphone terus. Nah, gitu. Sampai Bapak Ibu ikut UP, ikut UKIN dan dinyatakan lulus. Begitu. Itu dia ya Bapak Ibu. Lalu, nah, masih aman Bapak Ibu? Jadi kalau saya buka suaranya Bapak Ibu nanti, oke saya buka nih dulu ya. Ini terkait RPL saya mau dengar, ini yang raise hand ini boleh ngomong dulu. Tapi Bapak Ibu mohon 1 per 1. Nah oke, 1 per 1 ya. Jangan semuanya sekaligus. Nggak tahu kita mau dengar yang mana. Oke, disilahkan Bapak Ibu. Siapa yang mau? Assalamualaikum. Oke, siapa ini? Saya Depi, Bu. Depi, mana nih ibunya? Ini kan ratusan kita, 999. Wow. Depi dari Palembang, Bu. Baik, silakan Ibu ngomong aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemarin, Bu, saya sudah upload RPL saya, Bu. Upload ini sertifikat. Terus yang untuk tahun 2024-nya salah, Bu. Saya salah upload. Itu gimana ya, Bu? Bisa diisi di Google Drive lagi atau gimana? Oke, baik-baik. Ini sepertinya pertanyaannya akan banyak yang sama. Saya tutup dulu. Saya coba buka Google Drive ya. Biar Bapak Ibu bentar. Ini perhatikan nih Bapak Ibu. Lihat baik-baik, dengar baik-baik, sehingga pertanyaan ini tidak berulang. Oke? Ini bentuk Google. Kalau Bapak Ibu punya email Gmail, maka Bapak Ibu masukkan email Bapak Ibu, lalu klik Google. Nah, seperti ini. Klik Google. Di ujung sini ada namanya Drive. Nah, ini dia. Oke, kita ulang. Bapak Ibu buka aja Google. Kalau Bapak Ibu sudah di laptop ini sudah ada email, Gmail siapapun silahkan. Kalau misalnya nih Bapak Ibu pakai laptop anak, tolonglah nak masukkan. Agas nggak ada masalah, silahkan. Penting Bapak Ibu ingat gimana uploadnya. Pakai email siapa? Jangan nanti uploadnya pakai email si A, pakai anak ibu yang A misalnya. Tapi begitu udah lupa mau update, kemarin email siapa ya? Dapat lagi email baru. Nah itu keliru. Jadi 1 email saja untuk ini ya. Mohon suaranya Bapak Ibu. Suaranya. Nah, klik. Oke. Nah, para saya penuh kaum yang email fatwa
Atau sedikit keingetan kan. Ini yang ngomong nggak sadar ya, Ibu? Suaranya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini Google Drive. Gimana caranya? Google Drive ini Bapak Ibu, kan yang Bapak Ibu upload link ya kan? Jadi karena Ibu upload di dalam Google Drive ini, mau Bapak Ibu kosong pun isinya, tidak ada masalah. Sampai tanggal 7 mau dicicil pelan-pelan, silahkan. Yang pentingnya tidak berubah. Nah, misalnya ini. Saya buat ya, saya buat baru nih. Klik folder baru. Misalnya gitu. RP, misalnya nama Bapak Ibu. Dani underscore RPL misalnya. Underscore lagi Pi. Nah, misalnya ya. Buat. Oke, sedang diproses. Nah, kan sudah jadi nih. Klik. Di sini, Bapak Ibu, kemarin yang diminta RPL berapa item? 5 kan? 5, ya 5. Ya, 5. 5. Jadi, buat folder 1. Folder baru. 1. SK. Mengajar. Mengajar, Kalau ya. Bapak Ibu, apa kemarin? SK tugas. Apa aja boleh? SK Saya mengajar 6 tahun. bebas. Apa yang diminta kemarin? Yang dijelaskan di PDF itu. Buat. Dah dapat 1. Paham ya? Paham. Nah, ini kan kosong masih ini. Iya. Oke. Nanti ada 2, 3, 4, 5. Silahkan. Satu-satu dibuat. Di dalam SK mengajar ini, jangan lupa dibuat folder lagi. Atau kalau Bapak Ibu nggak buat folder, boleh langsung SK atau bagusnya sih folder biar rapi. Nah, folder lagi. Misalnya SK tahun 2024. Kan begitu ya? Video Bapak Ibu mau buat tahun, boleh. Klik. Jadi tahun. Di dalam tahun, Bapak Ibu mau buat semester 1, 2, silahkan. Enggak apa-apa, tahun aja. Jadi langsung upload di dalam tahun ini 2 SK mengajar. SK semester ganjil lagi nak dengarkan Imang Agok dengan Mamang. 2024. Udah bikin. Oke? Clear ya? Nanti buat lagi. Marak biko nang. Marak biko. Dah biko nang. Nah, baik. Oh, belum ada pembuat numeriknya. Yang berikutnya, SK tahun 2023, 2022, 2021, sampai 6 tahun terakhir. Bagi Bapak Ibu yang masa Ada mau ada kalau meripih tahun atau lebih. SK, sertifikat, ngedit-ngedit Gitu. Bagi Bapak Ibu. Oke, jangan dibuka lagi ya Bapak Ibu suaranya, sudah saya unmute. Nah, bagi Bapak Ibu yang apa namanya masa kerjanya cuma 3 tahun misalnya, ya 3 tahun yang diupload. Karena penilaiannya menyesuaikan masa kerja Bapak Ibu. Kalau masa kerja Bapak Ibu 20 tahun misalnya, tapi yang diupload cuma 2 tahun. Nah, jangan, nanti akan berkurang nilainya. Karena akan disesuaikan dengan masa kerja masing-masing. Jadi enak dong yang baru 1 tahun. Nah, itu keuntungannya. Ah, itu enggak ranah saya Bapak Ibu. Itu kemudahannya itu yang diberikan gara-gara PPG transformatif ini. Sehingga memungkinkan yang 1 tahun yang TMT-nya 30 Juni 2023 pun sudah boleh ikut PPG dalam jabatan. Jadi tidak perlu melihat orang lain, kita lakukan aja apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Karena ini sudah dimudahkan Bapak Ibu. SK pasti Bapak Ibu punya. Tidak punya SK tugas, SK mengajar boleh silahkan. Nah, ini SK mengajar. Mana dia? Udah hilang. Sedai bentar. Oke. Nah, yang kedua apa? Perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ini kita buat PP aja ya, perangkat pembelajaran. Nah, ini yang kedua harusnya. Bapak Ibu buat boleh per tahun, boleh per semester. Gak ada masalah Bapak Ibu. Gak dipersoalkan itu. Misalnya PP tahun 2024. Kalau Bapak Ibu mau buat langsung di sini, kita ganti misalnya. Nggak mau buat per tahun. Kita ganti nama. Klik kanan, caranya nih, klik kanan, ganti nama. Ah, PP per tahun. Jangan kalau Bapak Ibu nggak mau. PP semester. Langsung semester
ganjil 2023-2024. Nanti tinggal PP semester genap 2023-2024. Mundur lagi PP semester ganjil 2022-2023. Mundur lagi PP semester genap 2022-2023. Begitu Bapak Ibu. Boleh begini, boleh. Boleh per tahun, boleh. Apa yang diupload? Berarti kalau per tahun kan kemarin ada prota, prosem, kan begitu ya? Jadi kalau Bapak Ibu memang ada filenya, upload aja. Karena di Google Drive ini ratusan bahkan jutaan file aman. Yang membuat Bapak Ibu kemarin nggak cukup, Bu, waktu saya upload yang diminta hanya 10 megabyte. Iya, kalau yang Bapak Ibu upload itu adalah PDF, Prota, Prosem, RPP, tentu nggak muat PDF-nya. Kebanyakan. Makanya yang diupload hanya apa? Ya, udah, beda merek. Bawa istirahat. Umi nge-zoom dulu. Oke. Jadi yang diupload hanya linknya. Gimana cara buat linknya? Nah, ini saya anggap Bapak Ibu sudah bisa. Nanti ini tinggal dilanjutkan satu persatu perlahan-lahan. Buat dulu satu persatu filenya seperti ini Bapak Ibu. Foldernya maksud saya. Sehingga Bapak Ibu walaupun kosong isinya, enggak apa-apa. Tapi sampai tanggal 7 penuhkan. Begitu. Gimana cara ngambilnya? Yang penting bahan Bapak Ibu semua tersimpan di dalam laptop Bapak Ibu. Tinggal tambah file, upload file. Nah, kemana mau diupload? Satu-satu. Kalau Bapak Ibu bingung, boleh minta tolong teman, anak yang paham teknologi. Begitu. Jadi gimana cara kita mau link yang benar supaya Bapak Ibu tidak salah dalam. Nah, kita kembali. Mana linknya? Caranya yang penting gini Bapak Ibu. Yang penting bisa dibuka oleh penguji. Dari sini, klik kanan. Oke. Pilih bagikan. Klik bagikan. Nah, kalau seperti ini yang muncul Bapak Ibu, maka kami nggak bisa buka. Alias ketika kami klik terkunci. Maka klik ini, pilih siapa saja yang memiliki link. Nah, salin link ini. Nah, ini link sudah disalin. Pindahkan ke Microsoft Word, Bapak Ibu. Pindahkan ke Microsoft Word. Nah, ini nampak Microsoft Word-nya, Bapak Ibu? Nah, tinggal copy paste, Ctrl V, Enter. Udah biru kan? Udah hidup nih linknya. Boleh Microsoft Word ini filenya yang Bapak Ibu upload ke link daftar apa? Link lapor diri atau ini Bapak Ibu PDF kan boleh. Bu, kalau saya nggak PDF yang saya upload boleh, boleh. Word boleh, boleh. Begitu. Kayak mana Pak Eko berikan contoh kan ada tuh tutorial lapor diri. Seperti apa beliau ngasih contoh. Nah, silahkan. Boleh seperti ini, Microsoft Word boleh. Jadi simpan dulu filenya. File ini yang diupload ke lapor diri. Jadi file ini nggak sampai 10 mega pun. Karena cuman link ini aja isi Microsoft Word-nya. Begitu. Nanti penguji atau penilai Bapak Ibu akan klik link ini aja untuk bisa buka. Jadi kalau ini kita klik ya. Terbuka nggak dia langsung? Nah, kan terbuka? Nah, gitu. Jadi kami akan menilai langsung kemari. Hanya berdasarkan PDF atau Microsoft Word yang Bapak Ibu upload linknya tadi. Nah, pemilik disembunyikan. Tapi kami bisa buka ini. Nah, keluar nih nanti. Nah, di sini ada filenya langsung. Kami buka satu-satu, baru kami beri nilai. Nah, nilai Bapak Ibu ini akan di-upload ke si akad. Nanti ujungnya akan berupa KHS. Nah, begitu Bapak Ibu. Sampai sini paham ya? Oke. Ada yang ingin ditanyain? Oke, silahkan Bapak Ada Ibu. yang tanya, Bu. Saya, Bu. Dulu. Saya, Bu. Bu,
Satu dulu. Assalamualaikum. Ya Bu, saya Bu Ibunya, Bu. Septi Laluddin dari Sukabumi Assalamualaikum, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Bu. Assalamualaikum. Bentar Bapak Ibu, saya pilih aja ya satu-satu. Assalamualaikum. Ini, Bu. Ini yang raise hand sebelum saya Assalamualaikum. panggil kalau ada yang Salam. yang ditanyakan. Ibu Ambarwati, Terima kasih. boleh silakan. Bapak Ya, Ibu yang lain. Assalamualaikum. Ibu, saya ini sarjananya bimbingan konseling, Bu. Mm-mm. Tapi tadi lihat di layar yang pertama itu kalau guru kelas MI nggak bisa ya. Kalau tapi kebetulan sekolah saya juga satu komplek itu ada RA. Kalau kemudian saya masuk ngambil kelas RA gimana, Bu? Tergantung di emis Ibu buatnya apa. Kalau di emis Ibu milih PPG-nya mapelnya apa? Guru kelas, Bu. Guru kelas MI atau RA? MI. Belum tahu guru kelas apa ya? Kok belum tahu? Kalau misalnya ngambil guru kelas MI bisa dirubah, Bu? Kalau sekarang nggak bisa Ibu. Nanti kalau misalnya Ibu kami tolak, Ibu bisa berubah nanti di saat. Nah, oke, kita cek ya. Siapa nama Ibu? Ambarwati. Kita Ya. cek emis Ibu. Ambar. Bapak Ibu, saya stop dulu sebentar. Dari mana, Ibu Ambarwati? Dari Magelang, Jawa Tengah, Bu. Magelang, Jawa Tengah. Namanya Ambarwati Mahendra. Bukan, Ambarwati saja. Ambarwati saja. Usianya berapa tahun? 47. Berapa tahun masa kerja? 13 6 tahun. ya? 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Iya. Ya. Ini sebenarnya nggak boleh dibuka data Ibu di depan yang lain. Saya lupa. Saya coba cek ya. Ijazah Ibu di sini psikologi ya? Ya. Oke. Lalu mapel yang Ibu pilih adalah guru kelas MI. Oke, kita lihat. Ini mapel yang Ibu pilih ya. Kita lihat surat verbal dari Kementerian Agama bahwa ini biar Bapak Ibu yang lain juga tahu. MI, guru kelas MI. Oke, Bapak Ibu tadi psikologi ya. Nah, nggak ada Ibu. Jadi mungkin untuk PPG yang sekarang, mungkin Ibu akan termasuk yang kami tolak. Mohon maaf. Iya, Bu. Bukan berarti Ibu gagal. Ibu bisa meminta yang pegang akun emis Ibu kan Ibu sendiri ya. Tapi kan ada admin pusat nih. Ya. Misalnya apa ya di daerah Ibu deh, di kabupaten Ibu. Minta tolong nanti saya mau ganti deh ke RA. Begitu. Nah, di RA di sini ada nih psikologi. Pas sesuai. Ini yang disebut dengan linier. Siap, Bu. Oke, paham ya? Jadi nanti kalau misalnya Ibu ditolak bukan berarti gagal ya. Nanti Ibu bisa kami dikembalikan, Ibu tinggal tinggal kembali ke daerah masing-masing, tanyakan bahwa kayak mana saya sesuai. Saya ijazahnya ini, saya maunya ke sini. Begitu. Siap, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, izin bertanya dari Asep Jalaluddin Sukabumi Bu. Ya, Dari Losari, Bu. Bapak Asep dulu Bertanya ya. Bu, Asep Jalaluddin Fikih Sukabumi Bu. Silakan, yang mana ini bapaknya? Bu, mau bertanya. Iya, bentar, Bapak Asep. Oke, silakan yang mana Bapak Asep? Bapak Asep, Ya, Pak Asep Bu. Ini bertanya Bu, ada permasalahan dari RVL. Ini kemarin ada keterlambatan mengisi link Bu, sehingga di sini saya pada hari ini tidak bisa mengisi link RPL-nya Bu. Jadi di sana ada keterangan Anda terlambat mengumpulkan data pendaftaran. Ini solusinya bagaimana Bu untuk saya? Sedangkan yang lain dokumen ijazah dan juga KTP itu sudah Bu. Terima kasih Bu.
Baik. Ya, bagi Bapak Ibu yang kasusnya sama dengan Pak Asep, tadi sudah saya sampaikan, di awal memang pendaftaran ditutup hari Jumat, tanggal 28. 8 betul. Lalu oleh pusat diumumkan bahwa perkuliahan dimulai tanggal 10. Sehingga penutupan lapor diri diperpanjang sampai tanggal 7. Nah, jadi kami yang sudah membuat di sistem ditutup tanggal 28 harus merubah sistem. Dibuka sampai tanggal 7. Begitu. Jadi insya Allah kita akan rubah besok. Jadi silakan disiapkan dulu semua berkas Bapak Ibu. Besok saat dibuka mungkin pukul 8 Bapak Ibu karena tim IT-nya maaf Pak Eko ibunya sedang sakit dibawa ke Penang. Jadi selama Ya Ibu, ini yang terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Ibu. Sebentar, sebentar. Assalamualaikum, Bu. Tanya nih, Bu. Sebentar Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah tahu bahwa akan dibuka besok, jangan WA dulu. Jangan saya diserbu dengan WA. Kapan dibuka? Kapan dibuka? Tunggu saja. Yang penting bentar Ibu. Yang penting semua berkas sudah Bapak Ibu siapkan. Ketika dibuka jam 12 siang misalnya, mohon maaf karena kan ada kendala teknis ya, siapa tahu. Nah, silahkan. Nanti akan kami kabari di grup. Jika ada kabari di grup, barulah mulai mendaftar. Jangan Pertanyaan, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Oke, sebentar. Dewi Suswati, Ibu. Oke, baik. Bu Dewi Andriani, Makassar, silakan. Ya, Assalamualaikum Bu. Ini saya punya permasalahan Bu. Tahun 2002 sebelumnya saya mengajar di Madrasah Aliyah. Nanti tahun 2023 saya terangkat P3K, saya ditempatkan di MTS. Jadi pertanyaan saya Bu, RPL yang saya upload nanti di Google Drive hanya yang di MTS mulai 2023 sampai 2024 atau bagaimana Bu? Oke, Ibu masa kerjanya berapa tahun? 14 tahun, hampir 15 tahun, Bu. Sebelumnya saya menghonor di Madrasah Aliyah. Nanti 2023 saya baru dipindahkan ke MTS. Dan menyambung juga Bu, ini kaitannya dengan ini. Jadi 2025 ini kami dipindahkan kembali bulan 3 nanti, bulan 3, pertengahan bulan 3 kami dipindahkan kembali ke satker awal yaitu di MA. Oke. Iya. Sepertinya sebenarnya saya mau jelaskan ulang tadi RPL supaya Bapak Ibu tidak banyak bertanya. Tapi karena mengingat waktu juga, tapi oke lah. Nanti saya coba ulangkan sedikit. Nah, ini saya jawab sekilas. Ini banyak pertanyaan dan sebenarnya di video yang sudah pernah saya buat, sudah pernah saya sampaikan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG, upload. Paham ya? Apapun. Mau Bapak Ibu ngajar di MI, ngajar di MSen, pindah-pindah ngajar di RA, ngajar di MI, apapun. Selama 6 tahun terakhir yang Bapak Ibu punya, upload lah. Meskipun nggak sesuai, nggak apa-apa, Yes, Bu. nggak ada masalah. Karena kan lampau. Kan itu yang Bapak Ibu lakukan. Kan nggak mungkin tiba-tiba buat baru. Ada pertanyaan sambungan nih, Bu. Pertanyaan sambungan, Bu. Sabar. Sambungan dari itu, Bu. Lalu, kalau misalnya apa ya namanya? Itu kan tadi 6 tahun ya, apapun silahkan diupload. Yang penting rapi, dibuat di Google Drive-nya. Tapi kalau misalnya Ibu sebelumnya nih, misalnya ijazahnya apa ya? Ijazahnya Ibu Sambungan, Bu. selama ini ngajar Quran hadis, fikih, akidah akhlak, macam-macam nih. Oke, paham ya sampai sini? Tapi Bu, pertanyaan sambungan, Bu. Sambungan dari yang tadi. Sebentar ya. Jadi, Sambungan dari yang tadi, Bu. Jadi setelah, aduh saya jadi lupa mau ngomong apa. Oke, jadi setelah Ibu Dewi nanti misalnya nih, ibu-ibu yang lain, bapak ibu yang lain juga. Tadi mata Pertanyaan sambungan dari yang tadi, Bu. Yo, oke Bapak silahkan. Bentar, Pak. Bu, permisi, Bu. Assalamualaikum. Salam, silahkan. Tadi kan legalitasnya mengupload apa yang dilakukan sebelum PBG. Oke. Ya. Misalnya dari MA, MTS, tidak apa-apa kan? Iya, boleh. Nah,
pertanyaan saya itu Bu, untuk legalitasnya itu baik stempel ataupun tanda tangan itu boleh kosong atau tidak? Karena kalau memang yang harus terisi file apa? Kalau memang harus diisi dengan yang diupload PDF-nya itu kan nanti agak besar Bu. Gimana itu? Nah, kan tadi udah dibilang, kalau Bapak Ibu uploadnya di Google Drive, mau sampai 1000 megabyte pun dia akan cukup. Silahkan upload. Tanda tangan boleh ditempel ataupun stempelnya boleh ditempel nggak Bebas, Bu di perangkat Bu? bebas. Kalau misalnya Bapak Ibu mau scan, tempel boleh. Mau yang asli diminta versi online silahkan. Untuk ranah itu, Oke. tidak usah ditanyain. Bapak Ibu yang paling jago. Yang penting Bapak Ibu punya RPP, di dalam RPP ada tanda tangan Bapak Ibu sebagai yang ngajar, ada tanda tangan kepala sekolah sebagai legalitas. Itu wajib. Gimana? Tapi tidak boleh kosong Bu ya? Tidak boleh kosong. Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf Bu. Bentar, Bu. Tadi yang pertanyaan kedua Bu, apa tidak Masih Assalamualaikum, nyambung Ibu. tentang Mau tadi. tanya lagi, Bu. gantian Ibu? Boleh, Bu. Oh Yang iya, Bu. misalnya tadi loh Bu, kalau misalnya dulu Bapak. misalnya Dimulai guru aja, Bu. kelas ya, tapi bukti fisiknya itu pernah ngajar apa itu Aja dulu Bu. agama, nggak apa-apa kah? Iya, nggak apa-apa Ibu. Bu, izin Bu, Oke, Bapak kalau Ibu. saya, Bu, Bentar, saya ulangi saya, Bu. dari awal. Saya lagi, Bu, mau bertanya, Bu. Bu, Karena aku kan prakarya kan. Bau lah tapi Bu. udah prakarya. Sabar dulu, biarkan Ibu menjelaskan dulu Bapak. Bu, saya mau bertanya lagi, Bu. Ya dia kok Sebentar. Nah, kan Bapak Ibu tidak mau tertib, akhirnya nggak boleh bersuara lagi deh. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi lagi dari awal. Mohon diteliti baik-baik ya Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu sudah dimudahkan sekali. Jangan bertanya yang membuat Bapak Ibu akan repot. Berkreasilah. Nah, sampai di sini paham ya harusnya. Nah, oke, mohon didengarkan. Ini untuk jangan raise hand dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, coba perhatikan. Ini paham ya? SK mengajar. Jangan nanya lagi Bu, SK apa? Bebas. SK, surat keterangan boleh, SK tugas mengajar boleh. Yang Bapak Ibu punya per tahun silahkan upload. Yang punya semester silahkan. Yang penting sesuai ketentuan. Kalau per tahun berarti 6 tahun. Kalau per semester berarti 12 semester. Silahkan dicerna baik-baik. Oke, Bapak Ibu, sampai situ. Nah, jadi kami lagi nge-zoom. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk tugas mengajar. SK, ST mengajar sesuai ketentuan masing-masing instansi. Boleh per semester, boleh per tahun. Jadi bebas. Paham ya sampai sini bebas sesuai dengan kondisi asli Bapak Ibu. Nggak usah ditanya, Bu ada bentuk nggak dari kampus, dari LPTK? Nggak ada Bapak Ibu. Bebas. Karena ini ranah lampau, arti lampau. Apapun yang Bapak Ibu lakukan sebelum Bapak Ibu muncul di IAIN Langsa, maka itulah yang dimaksud dengan rekognisi masa lampau. Karena Bapak Ibu adalah guru, apapun yang Bapak Ibu ajarkan sebelumnya dibolehkan. Paham ya Bapak Ibu? Dibolehkan. Artinya ini memudahkan Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu punya sebelumnya, silahkan. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ini untuk SK, untuk ST boleh per tahun, boleh per semester. Formatnya bebas. Oke. Ini maksudnya tadi, boleh dibuat per tahun. Filenya ada di sini. Ini bentuknya bebas Bapak Ibu, sesuai Google Drive masing-masing. Jangan jadi soal. Nah, yang penyusunan perangkat pembelajaran. Sepertinya di sini banyak kasusnya. Kemarin seperti saya udah bilang di video awal, boleh protaprosem dilewatkan. Kalau seandainya Bapak Ibu harus scan ulang. Artinya memberatkan Bapak Ibu kan? Nah, kalau Bapak Ibu tidak keberatan dengan scan ulang, silahkan scan. Kalau Bapak Ibu keberatan, ya ndak usah. RPP wajib.
Kalau Bapak Ibu punya Prota, Prosem, RPP, silabus lengkap di dalam komputer Bapak Ibu, sudah dalam bentuk file, upload aja semua. Sampai sini paham ya? Artinya nggak ada susahnya, karena emang udah ada di laptop Bapak Ibu atau di komputer sekolah, silahkan. Kalau nggak punya, Bu, saya nggak punya. Sebelumnya semuanya di print, nggak ada yang udah file, nggak ada yang ada filenya. Berarti boleh di-scan beberapa yang menurut Bapak Ibu penting. Jangan lagi nanya saya, Bu, semana yang penting. Bebas. Udah mudah banget ini Bapak Ibu dibikin. Paham ya sampai sini ya? Jangan nanya lagi, Bu, semana pentingnya. Bebas. Kalau harus scan ulang. Kami nggak ingin memberatkan Bapak Ibu di ranah scan-scan ini. Silahkan. Tapi paham dong yang dimaksud penting. Berarti ada silabus. Silabus kan nggak banyak ya. Ah, scan kan. RPP kan banyak. Boleh pilih. Bu, saya ngajar fikih, ngajar akidah akhlak, ngajar ini, ngajar itu. Kan udah saya bilang. Mau upload semua bebas, silahkan. Keberatan, mau upload satu mapel, silahkan. Tapi per tahunnya jelas, lengkap. Itu aja. Kalau 1 tahun, Bu, saya ngajar 3 kelas. Kelas 1 ngajar fikih, kelas 2 ngajar akidah akhlak, kelas 3 ngajar Quran hadis. Gimana? Bebas. Mana enaknya Bapak Ibu? Ini udah ranah kebijakan LPTK Bapak Ibu. Ini nggak ada di pusat, jangan nanya kampus lain ya. Nanti, oke. Ya, oke. Sampai sini paham dong Bapak Ibu ya. Nah, ada materi ajar, ada LKPD, ada alat peraga media. Nah, ini tergantung RPP Bapak Ibu. LKPD kan nggak yang berarti yang susah banget. 1 lembar bahkan termasuk LKPD. Begitu. Nah, silahkan ranah ini. Jadi sangat dibebaskan. Bapak Ibu silahkan berkreasi. Usahakan setiap tahun memang ada, setiap semester memang ada. Yang mau diupload semana bebas. Paham ya? Semoga nggak bertanya lagi. Kalau Bapak Ibu ngajar 3 kelas, boleh pilih 1 kelas. Ngajar banyak mapel, boleh pilih 1 mapel. Tapi gimana Bu kalau tahun ini ngajar fikih? Tahun sebelumnya ngajar PAI. Tahun sebelumnya lagi ngajar. Nah, silakan. Kreasikan aja. Per tahunnya yang penting ada sesuai dengan yang Bapak Ibu kerjakan. Asal bukan punya orang lain aja. Begitu. Semoga cukup paham ya. Jadi pertanyaan Bapak Ibu sebenarnya kalau nanti dijawab satu persatu nggak cukup waktu kita. Tapi intinya sudah terjawab dengan kalimat saya tadi. Silahkan dikreasikan Bapak Ibu. Karena yang meriksa kami di sini. Nah, saya yang bilang nanti ke teman-teman dosen yang lain, kami menghargai Bapak Ibu yang sudah mengajar bertahun-tahun. Dimudahkan. Yang penting per tahunnya ada. Usahakan kalau misalnya Bapak Ibu memang Prota Prosem udah berat banget nggak masuk. Silabus RPP materi LKPD itu ada. Nah, begitu. Kan punya dong, nggak mungkin nggak punya selama ini ngajar pasti punya. Begitu. Oke. Nah, boleh dibuat seperti ini. Oke. Nggak usah pikirkan penilaiannya Bapak Ibu. Tutup aja penilaian ini. Nah, Bapak Ibu tugasnya upload yang Bapak Ibu miliki sebanyak mungkin. Kalau memang punya. Kalau nggak punya, nah seperti tadi, dimudahkan. Oke, berikutnya. Profesional. Itu adalah dokumen pengembangan kompetensi, dokumen pengelolaan administrasi, dan dokumen inovasi. Apa itu dokumen pengembangan kompetensi? Sertifikat, piagam, surat. Ada yang nanya kemarin, Bu, kalau saya upload sertifikat tahun 2017 gimana? Nah, tinggal dihitung aja Bapak Ibu. Dari 2024 mundur, adakah 2017 masuk? 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2000. Nah, habis 6 tahun. Berarti nggak dapat dong 2017. Begitu. Jangan hal itu ditanya ke kami lagi. Bapak Ibu hitung dari 2024. 6 tahun ke belakang. Bu, kalau nggak punya gimana? Ya udah yang punya aja. Tapi Bu, saya pernah ikut MGMP, tapi nggak pernah ada suratnya. Kalau mau dibuatkan suratnya, silahkan. Paham dong maksudnya?
Nah, begitu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ikut MGMP, pernah ikut webinar-webinar yang ada JP-nya di belakang sertifikat, pastikan JP-nya itu 10 JP per semester. Nah, hitung aja. Kalau satu sertifikat Bapak Ibu isinya 2 JP, berarti perlu berapa JP perlu berapa sertifikat dalam satu semester? 5 sertifikat. Kalau satu sertifikat Bapak Ibu isinya 30 JP, cukup satu sertifikat itu. Sama buatnya per semester. Atau Bapak Ibu mau buat per tahun silahkan. Yang penting rapi aja dalam membuatnya. Kalau bingung boleh bertanya ke yang lain, ke teman-temannya, ke teman-teman yang Kemendikbud, atau ke suami istri, atau ke teman yang pinter IT. Jadi dia bisa membuat dengan rapi. Jadi ini dia ya, sertifikat 1 semester 5 kegiatan, jumlah 2 semester. Nah, boleh ke sertifikat workshop, pelatihan, baik itu piagam penghargaan, SK kepanitiaan, SK jabatan, dan sebagainya. Nah, oke. Lalu dokumen pengelolaan administrasi. Kemarin banyak yang nanya, Bu, ada bentuknya nggak dari LPTK? Ada template-nya nggak? Kita nggak punya Bapak Ibu, karena sekolah Bapak Ibu bebas bentuknya. Jadi saya, kepala sekolah, menerangkan bahwa Ibu ini agendanya telah membuat administrasi pembelajaran, administrasi penilaian, administrasi peserta didik. Kalau ada yang ekstrakurikuler nggak ada, ya nggak usah, yang ada aja. Lalu tanda tangan kepala sekolah. Kalau mau berarti disebut di surat itu tahun ajaran berapa. Nggak mungkin dirapel dong. Telah membuat surat dari tahun sekian sampai tahun sekian. Kepala sekolahnya kan ganti. Nah, jadi dibuatlah per tahun. Begitu Bapak Ibu. Nah, lalu yang terakhir terkait dengan misalnya ADM tadi apa, Bu? ADM itu apa sih isinya? Nah, jurnal kelas, jurnal harian, jurnal penilaian, daftar hadir. Nah, hal-hal sederhana Bapak Ibu. Jadi ini enggak yang bikin pusing sebenarnya. Bapak Ibu kreasikan aja, menyesuaikan dengan ini kan Bapak Ibu sudah lakukan di sekolah. Bapak Ibu memberi soal. Soal itu Bapak Ibu istilahnya konten atau beri nilai. Ada nilainya? Nah, di apa namanya? Namanya bisa jurnal penilaian. Bapak Ibu datang ke kelas, Bapak Ibu absen mereka, ada absensinya. Jurnal daftar hadir namanya. Nah, begitu. Ranah ini nggak harus semua, boleh dipilih mewakili. Begitu. Tetap sama. Misalnya tahun ini Ibu ngajar kelas 1, berarti jurnal kelas 1. Tahun depan, tahun besok, tahun sebelumnya ngajar kelas 2, jurnal kelas 2. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nggak ada yang... Nah, satu lagi, dokumen inovasi. Bu, saya nggak ada modul, saya ada PTK. Boleh, PTK hitungannya 1 tahun. Jadi punya Bapak Ibu 2 PTK berarti sudah aman 2 tahun. Modul, video pembelajaran. Nah, ini kalau Bapak Ibu tidak punya, sebelumnya tidak pernah bikin, ya sebenarnya nggak harus bikin, yang ada aja. Memang di ranah ini banyak orang nilainya sedikit karena memang nggak punya. Sebelumnya itu nggak terbiasa buat modul, nggak terbiasa buat video pembelajaran. Tapi kalau Bapak Ibu pernah punya PPT, itu sudah modul ajar. Silakan diupload saja. Itu juga bagian modul sederhana. Bapak Ibu mau jadikan video pembelajaran PPT tersebut, boleh juga PPT-nya diberi suara. Lalu upload ke YouTube. Nah, belajar, cari tahu caranya gimana. Itu sudah masuk video pembelajaran. Artinya Bapak Ibu nggak buat lagi PPT di awal. Kita buat PPT lah sekarang, lalu tambahin suara. Nah, nggak begitu sebenarnya konsepnya. Yang ada yang diupload. Begitu Bapak Ibu. Jadi harusnya nggak ada yang susah. Apa yang Bapak Ibu punya. Jangan, supaya nilainya tinggi buat. Nggak usah juga. Begitu. Sampai sini ya. Jadi sebenarnya penjelasannya ini juga terkait RPL. Kalau penilaian ini terkait penilaian. Kalau saya jelasin pusing Bapak Ibu nanti. Udah ini ranah dosen aja nanti.
Nah, begitu. Intinya Bapak Ibu, kami tidak memberatkan Bapak Ibu. Yang kami inginkan adalah Bapak Ibu linearitasnya sesuai, Bapak Ibu mandiri dalam pembelajaran nanti, Bapak Ibu lulus UP dan lulus UKIN, itu poinnya. Bapak Ibu lulus sertifikasi ini dengan ketentuan lulus UKIN dan lulus UP. Itu aja. Nah, RPL ini Bapak Ibu upload yang Bapak Ibu miliki, jangan pusing-pusing, kecuali memang Bapak Ibu selama ini tidak disimpan. Berarti kan harus di-scan. Itu aja yang berat. Bagi Bapak Ibu yang memang bikin sendiri, udah ada di laptopnya, tinggal tambahkan tanda tangan. Udah upload ke Google Drive. Begitu. Sertifikat selama ini belum di print, belum di apa namanya? Sertifikat aja yang di-scan. Atau biasanya kalau kita ikut webinar, sertifikatnya pun via email. Ada di email Bapak Ibu. Begitu. Aja. Begitu Bapak Ibu. Oke ya. Saya buka pertanyaan. Mohon tertib satu persatu. Tunggu, saya buka dulu. Satu persatu ya Bapak Ibu, supaya terjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ibu, saya boleh bertanya? Assalamualaikum. Saya sebut namanya dulu. Waalaikumsalam. Tanya sekolah, Asrin kepala sekolah Bu. Iya, Ibu Jawa Tengah, Ibu. Dari Oke, Ibu Ina guru kelas Jombang. Nah, yang lainnya mohon diam dulu. Silakan Ibu Ina. Dari Garut, Jawa Barat. Assalamualaikum. Silakan Ibu Ina. Tapi ijazahnya matematika. Gimana, Bu? Ibu pilihnya apa? Guru kelas. Saya milihnya guru kelas, tapi ijazahnya matematika. Ya, pendidikan matematika. Bukan pendidikan, Bu, matematika aja. Oke, gini aja Ibu. Itu ranah kami nanti yang akan memeriksa. Kalau seandainya memang Ibu dinyatakan tidak sesuai, ya berarti Ibu tinggal perbaiki ke depannya. Kita lihat ya, guru MA, guru MI. Diminta itu adalah pendidikan matematika, kecuali Ibu sudah punya, walaupun Ibu matematika, tapi Ibu punya akta 4. Punya. Oke, udah gak ada masalah dong. Bisa berarti Bu ya, akta 4-nya perlu diupload apa enggak, Bu? Di emis Ibu kalau memang memungkinkan upload aja. Di emisnya diupload juga berarti? Boleh. Oke, yang lainnya? Itu bertanya Bu. Dewi Suswati, Bu. Satu-satu. Saya Bu. Saya Bu, Asrin. Tenang. Ibu dosen. Untuk penjelasannya Tenang. Nggak bisa. Ibu Aisyah MI dari Bungkul Tengah. Ini Kak Iso belum, itu aja Bu, ditunjuk aja biar enggak. Iya, ditunjuk tadi Bapak Ibunya ngomong ditunjuk aja Bu, Bapak Imran, silakan. Iya, tapi kita mulai zoom buku. Bapak Ali Imran, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertanya Silakan. terkait dengan DDWC cek lah dipakai lah kan cetak mundur tanggal 10 sampai dengan 2022 saya. Oke, mohon diulang Pak Ali Imran. Bapak Ali, oke, silakan. Yang lain diam dulu. Silakan. Hitam. Halo, kasus saya pernah menjabat jadi kepala madrasah.
mulai dari 2018 sampai 2022. Dan di tahun 2018 dan 2021 saya tidak mengajar. Jadi berkas apa yang bisa saya upload ke Google, Bu? Terima kasih. Itu pertanyaan saya untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum, Bu. ya silakan. Siapa ini? Bapaknya sebut nama dulu. Saya Haji Dadang, Bu, dari Bandung. ya silakan. Bu, saya kan kepala sekolah, Bu. Kalau masa kerja dari 2010 Coba tak sampai muncul. turun ke belakang. Jadi pertanyaan saya, di mana dalam PP dan kontrak promes itu kan tanda tangan saya sebagai guru, sebagai tanda tangan kepala juga saya. Apakah itu tidak ada permasalahan, Bu, untuk kedepannya? Penjaga, Pak. Dan Penjaga. Pelan-pelan, Pak. Halo, Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Izin bertanya, Ibu. Halo, STMI. Oke, Bapak Ibu saya jawab yang madrasah dulu. Yang yang kepala sekolah ya atau kepala madrasah. Jadi Bapak Ibu, kalau memang yang Bapak Ibu miliki hanya SK sebagai kepala madrasah, uploadlah itu. Pertanyaannya, apakah sebelumnya itu mengajar atau tidak? Kalau mengajar berarti perangkat pembelajaran yang ada di-upload. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada berarti apa yang Bapak Ibu lakukan selama menjadi kepala madrasah? Dapat sertifikat, upload. Lalu di ranah inovasi, sebagai kepala madrasah apa inovasi yang Bapak Ibu lakukan? Upload. Sebagai kepala madrasah ya. Lalu sebagai kepala madrasah juga di bahagian administrasi pembelajaran, apa yang Bapak Ibu lakukan? Silahkan kerjakan, tuliskan. Kalau misalnya guru melakukan administrasi pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu kepala sekolah melakukan apa? Ayo, melakukan apa kira-kira? Kalau kepala sekolah. Nah, yang sesuai tupoksinya. Kalau guru berarti mengajar, melakukan administrasi. Bapak Ibu ngapain? Mengawasi, ngapain? Tuliskan aja. Siapa yang tanda tangan? Jangan Bapak Ibu, berarti kepala yayasan. Begitu aja Bapak Ibu. Itu hanya kebijakan saya ini Bapak Ibu. Saya jual karena memang ijazah Bapak Ibu kalau linear dengan mapel yang Bapak Ibu pilih, berarti di kemudian hari supaya sertifikasi Bapak Ibu bisa dibayarkan, maka Bapak Ibu harus mengajar sesuai mapelnya Bapak Ibu. Jadi ikut PPG Bapak Ibu, semoga bukan karena euforia, tapi semoga Bapak Ibu, jadi intinya gini, walaupun Bapak Ibu menjabat sebagai kepala madrasah, tapi usahakan Bapak Ibu juga punya, misalnya nih Bapak Ibu ijazahnya fikih, ijazahnya PAI. Oke, ijazahnya PAI. Lalu Bapak Ibu mengajukan selama ini menjadi kepala madrasah di RA misalnya. Tapi karena mau sertifikasi, Bapak Ibu milih mapel PAI. Sesuai dong? Jadi oleh kami, Bapak Ibu diluluskan. Lolos nih, ikut sertifikasi. Tapi dengan catatan, kalau nanti Bapak Ibu sudah lulus, supaya Bapak Ibu bisa dibayarkan sertifikasinya, maka kembalilah mengajar PAI. Tentu ada ketentuan dengan Bapak Ibu yang 12 JP ya, sebagai kepala sekolah. Berarti 12 JP yang lain sebagai guru PAI. Begitu. Jadi harusnya Bapak Ibu tidak ada masalah. Yang namanya lampau, apapun yang Bapak Ibu lakukan di masa lampau, upload. Sesuaikan. Kalimat sesuaikan ini dia bebas maksudnya Bapak Ibu. Artinya menyesuaikan memang dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau ditanya, Bu, begana, Bu, begini, apa ya? Saya sudah berikan kalimat yang memudahkan Bapak Ibu, dikreasikan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Artinya itu sudah memudahkan. Bapak Ibu tanya ke ini gimana nih kalau saya kepala madrasah? Berarti harus saya apain? SK Bapak Ibu jadi kepala madrasah upload.
untuk poin SK. Untuk poin perangkat, berarti selama ini nggak ada dong misalnya. Tapi masa sama sekali nggak ada bertahun-tahun, 6 tahun kepala madrasah tanpa mengajar sama sekali? Harusnya ada, walaupun tidak full sampai 6 tahun. Begitu. Oke, saya buka kembali. Saya pilih dulu ya, 3 orang penanya. Oke, Ibu Diana Sari dari Sukoharjo, Bapak Amir Farhan dari Malang, lalu oke, nggak ada lagi yang tunjuk tangan. Oke, Ibu Aliyah dari Pacitan. 3 orang dulu ya, yang saya sebut namanya silahkan bertanya. Oke, silahkan. Dimulai dari Ibu Diana. Oh iya. Assalamualaikum Ibu, saya Diana dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk waktunya. Saya mau tanya terkait untuk lapor diri lagi Ibu. Maaf, walaupun tadi sudah dijelaskan, nanti hari Senin akan dibuka lagi. Ada yang ingin saya tanyakan. Kemarin tanggal 24, saya kan sudah menyelesaikan lapor diri. Dan Alhamdulillah untuk RPL saya juga sudah lengkap. Tapi kemarin itu ternyata saya mencoba membuka lagi. Tampilan saya berubah Ibu. Padahal waktu itu saya sudah selesai dan sudah tahap pengumpulan data. Kemarin jadi Anda terlambat. Permasalahannya apa ya Bu? Ya. Lanjut Bapak Amir, silahkan. Bisa. Malang akan menanyakan tentang harus Mohon kepada yang lain didengarkan dulu pertanyaannya dengan file digabung. Pak Amir, suaranya dulu, suaranya. Tadi saya mute. Sudah Bu? Oke, silakan. Teman-teman, sudah dijelaskan, jangan tanya ulang-ulang waktu nih. Ya, sudah dijelaskan ulang-ulang, ditanya lagi ulang. Tanyakan tentang file. Apakah boleh file PDF itu digabung, contohnya SK dari tahun 2019 sampai tahun 2024, saya gabung jadi satu file. Ya, enggak terlalu banyak folder yang harus dibuka. Untuk file sampai 4 jadi satu ikan per folder. Contohnya tema 1 dibuka lagi, tema 1 tema yang kedua folder lagi tema 1 subtema 2 dan selanjutnya sampai tema 4. Terus yang ketiga juga bertanya tentang mengajar. Apakah kita pendidikan IPS mengajar apakah hanya IPS saja? Ini yang ngomong siapa ya? Ya Allah, subhanallah. Oke, saya jawab dulu ya sebelum saya lupa. Jadi untuk Ibu Diana, itu karena di sistem kita tutup, Ibu. Karena tertanggal 28 itu terakhir, makanya ketika Bapak Ibu mencoba lapor diri lagi atau mengedit, itu dianggap pendaftaran sudah ditutup. Nanti Senin di sistem kita perbaiki, kita akan buka kembali. Itu jawabannya ya. Silahkan nanti dicoba lagi hari Senin. Supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya, tunggu saja WA kami di grup. Bapak Ibu lapor diri sudah dibuka kembali, baru silahkan. Nah, jangan bertanya Bu, sudah hari Senin belum dibuka, bla 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 bla. Itu akan membuat habis energi di situ. Oke, untuk Pak Amir. Sebenarnya kita sudah punya aturan, bukan aturan sih. Di PDF yang saya share atau di Google Drive yang sudah saya bahas di awal terkait file-file yang akan diupload, boleh per tahun, boleh per semester, dan per tahunnya dibuat tahun-tahun, itu tujuannya memudahkan aja.
memudahkan siapa yang akan menilai Bapak Ibu nanti. Begitu. Yang namanya, kan Bapak Ibu guru ya, kalau siswa kita bikin, apa namanya ya, menulis amburadul, kadang kita malas baca kan? Nah, kurang lebih begitulah. Jadi yang akan menilai Bapak Ibu siapa? Dosen. Kira-kira kalau dosennya rajin, mungkin akan dibuka satu persatu. Tapi kalau dosennya kira-kira, wah banyak kali nih Bu Sri, nggak sesuai nih honornya misalnya. Ya mereka misalnya nih ya, di luar pandangan saya misalnya, tapi langsung ngelihat per tahun. Walaupun isiannya kosong. Oh ada nih Bu Sri, udah kita anggap aja ada lah segala macam. Ada per tahun ini. Oh, udah aman. Misalnya begitu. Tapi nggak dibuka apa isi di dalamnya. Walaupun kita nggak anjurkan. Jadi maksud saya, buatlah serapi mungkin agar memudahkan penilai. Seperti Bapak Ibu saat jadi murid dulu kan, membuat yang rapi supaya nih ketika dibaca guru nih, gurunya paham, nilai saya jadi bagus. Nah begitu tuh maksudnya Pak Amir. Jadi bebas itu maksudnya silahkan dibuat yang sekiranya dosen akan mudah menilai. Begitu. Kalau untuk SK mengajar aja, misalnya Bapak, karena SK aja diupload dalam satu folder, silahkan. Misalnya karena SK aja ya, karena kan SK berarti cuma ada 6 nih, kalau yang memang per tahun. Tapi oleh penguji akan dibuka satu file-file itu apa ya, akan makan waktu tuh Bapak Ibu. Jadi memang dianjurkan buat aja filenya per tahun. 2024 satu file. 2002. Jadi cuma dibuka klik 2024. Oh, ada nih filenya. Jadi dianggap ada tuh. Selamat Bapak Ibu. Bahkan nggak ditengok mungkin isinya apa. Paham ya? Kan Bapak Ibu guru juga nih. Ada Bapak Ibu ratus ribuan ini. 1106. Belum tahu nih yang berapa orang akan tertolak. Dosen yang akan menilai itu mungkin nggak banyak bayarannya Bapak Ibu. Karena emang honornya hanya 800.000. Nggak mungkin saya menilai Bapak Ibu. Nggak ngapa-ngapain kita kalau saya cuma nilai RPR kerjaannya. Begitu. Jadi akan ada tim yang menilai. Timnya nggak banyak. Jadi masing-masing dosen akan menilai bisa jadi 50 mahasiswa. 50 kali 5 dokumen. Di dalam dokumen ada dokumen-dokumen kecil. Menurut Bapak Ibu, logikanya Ramadan lagi ini. Akan dibuka nggak itu satu file? Satu-satu, dicek satu-satu, dibaca satu-satu. Nah, logikakan aja Bapak Ibu. Nggak usah kita jawab. Siap, Ya. siap. Buat yang rapi aja. Nah, rapi itu awal dari kira-kira rapi dia. Kita tampilannya orang rapi ngapain tuh pikirannya? Ya kan? Walaupun Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Nah, jadi ranah itu udah terjawab ya Pak Amir. Jadi silahkan disesuaikan saja. Izin bertanya Ibu. Tunggu dulu. Tadi Ibu Alia ya. Oke, silakan Ibu Alia. Iya, iya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya yang diberikan. Terkait penataan file tadi Bu, untuk yang perangkat pembelajaran itu kan kita dari tahun yang lalu Bu ya. Sedangkan kita yang kita punya itu memang sudah file-file lama atau sudah dokumen-dokumen lama. Dan itu semua tersendirikan, Bu. Kalau seandainya kita buat folder dan di situ ada file-file kecil yang utamanya di perangkat pembelajaran itu dari RPP itu kan ada penilaian, ada prota, promes, dan juga ada materi ajar, juga ada media pembelajaran. Kalau kita sendirikan di setiap semester itu bagaimana, Bu? Boleh. Terima Bebas, kasih. boleh. Oke, aman ya. Oke, saya pilih 3 lagi. Bunda, saya Oke, izin angkat bertanya. tangan ya. Ibu Devi Suswati 1, Ibu Dian Aprilia 2, Ibu Aisyah Bengkulu 3. Oke, siapa? Saya Bu izin bertanya. Saya Bu. Ya. Izin bertanya Bu. Ibu Punten, saya dengan Dewi ya Bu ya. Oke. Saya kan ngajarnya di RA, tapi di MI-nya sudah pilih mapel di MI. Nah, berkas yang saya upload itu kan RPP yang pernah saya ajarkan di RA. Tapi kan saya kan ngambilnya di MI saat PPG ini ya Bu ya. Nah, nanti pas UKIN upload data-data semuanya, itu bagaimana Bu? Kan UKIN kan saya kan udah milih MI nih. Nanti membuat modul beserta perangkat-perangkatnya itu apa dari RA, apa di MI. Setelah ujian itu saja, apa 1 bulan, apa sehari, apa seminggu gitu loh Bu. Punten Bu penjelasannya, terima kasih.
Oke, sebentar Bapak Ibu, saya jawab dulu sebelum saya lupa. Namanya RPL, berarti yang untuk RPL boleh apapun di masa lampau yang Bapak Ibu ajarkan. Aman ya, Ibu Dewi? Kalau Yes, oke. Apapun yang Ibu Dewi ajarkan di RA silahkan upload. Tapi setelah menjadi mahasiswa PPG, lupakan yang lampau. Berarti mulai dari modul ajar apapun sampai ke depan itu MI terus. Ya. Oh, dari MI apa dari RA dari 1 bulan ke depan ini, Bu? Ya. Saya tanya kepanjang sih. Kenapa, Bu? Saya dengar banyak yang ngomong. Itu harus MI nanti ke depan, Pak. Oke, mohon dengar ya. Sesuai definisinya, RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Berarti untuk RPL, apapun yang Ibu ajarkan, mau sesuai, tidak sesuai, gas, upload aja. Oke, aman ya. Setelah selesai RPL, Bapak Ibu sudah jadi, sekarang masuknya di grup MI kan? Masuknya di grup PAI kan? Masuknya di grup RA kan? Masuknya Bapak Ibu di grup WhatsApp itu grup akidah akhlak, grup fikih, ya kan? Nah, makanya ke depan setelah tanggal 10 ini sampai UKIN, UP dan yang sebagainya itu sesuai dengan mapel yang dipilih di PPG. Oke, aman ya? Saya bertanya, Bu. Bertanya, Bu. Bapak Ibu ini Ramadan loh, saya udah teriak-teriak ini, astagfirullah. Ada Oke, maafkan, Bu. kemudian Apriliani, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu izin, ini untuk surat keterangan yang dari kepala sekolah kan dari yang lampau-lampau mungkin belum ada. Kalau diadakan itu per tanggal yang mengikuti dari yang sebelumnya atau bisa dari sekarang? Oke, kalau diadakan berarti mengikuti tanggal sebelumnya. Oh, Oke, aman ya. Disesuaikan dengan RPP tahun RPP-nya. Oke. Izin bertanya, Bu. Saya lagi bertanya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya, Bu. Terkait itu terkait RPL, Bu. Saya Bu, saya Bu dari Pak. Pertanyaannya nanti itu yang Ya, izin bertanya, Bu. Oke. Di-mute-kan dulu. Di-unmute dulu. Ini kena Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Raya kita sampai Idul Fitri di sekolah. Kebetulan kalau masalah RPL saya sudah mengerti dan sudah diupload semua. Namun saya masih ragu mengenai ini, Bu, linearitas verval ijazah. Kebetulan saya ijazahnya pendidikan kimia. Kalau dilihat di verval itu, kalau di tahun kemarin itu ada yang ngobrol diam dulu. Namun di tahun ini dituliskan bahwa verval yang 2025 atau yang penting itu kan infonya kan kita yang mau ingin saya tanyakan apakah Oh, kalau itu bisa pendidikan diambil kimia termasuk dalam buku IPA, Bu, ya? Mohon Rami, kena jangan Mana yang ngobrol? Ini di layar saya berantakan ini. Bapak Ibu kebanyakan. Satu aja, Bu. Itu yang nggak ngomong kan matikan mikrofonnya aja. Halo, satu-satu. Assalamualaikum. Kalau ngomong satu-satu. Yang bertanya itu. Tidak bertanya. Tidak pusing. Ini nggak seperti. Bapak Ibu, Ditunjuk aja Bu yang itu. saya sudah dipilih ya, Yang mau Bu, ya. bertanya ditunjuk aja dari jenengan. On mute lagi aja, Bu. Di on mute, on mute. Mute aja, Bu. Nanti Bu yang pilih aja. Suka aja, Bu. Aja volumenya instruksi ketua. Ya, sabar, Bu. Sabar, Bu. Izin bertanya. ya Allah Bapak Ibu, tolong deh jangan lucu gini ya ampun. Bapak Ibu, ini cobaan buat kita semua loh Bapak Ibu. Ini Ramadan. Ya Allah Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu, saya antara mau ketawa atau mau nangis ini ya Allah. Bapak Ibu, untuk syarat RPL semua sudah dipermudah. Kami juga tidak ingin menyulitkan apapun, karena itu ada bahasa dari saya, silahkan kreasikan.
Tapi jangan disampaikan ke yang lain ya. Ini yang ngomong ketua prodi langsung nih. Ini saya ketua prodi, saya bilang silahkan dikreasikan. Paham maksudnya dikreasikan, bebas Bapak Ibu seperti apa memahaminya. Tapi usahakan di file RPL-nya dibuat per tahun, itu tetap. Itu tetap wajib supaya memudahkan penilai. Kalau mau Bapak Ibu buat per semester lebih baik lagi, silahkan. Sampai sana lebih paham lagi kan? Apa isinya? Nah, apa isinya? Saya harap isinya sesuai dengan apa yang ditulis. Kalau tidak sesuai, ya wallahu alam. Semoga penilai Ramadan lah. Berdoalah Bapak Ibu kencang-kencang. Bapak Ibu ya Allah, karena kan kita nggak seperti itu juga Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu SK pasti akan diupload yang benar. Mau itu SK sebagai guru, mau itu SK sebagai kepala madrasah, ya kan? Upload lah. RPP juga. Nah, saya nggak ingin mengeluarkan kata-kata yang apa ya? Ini kan saya ngomong sebagai ketua prodi ya kan Bapak Ibu. Saya nggak ingin mengeluarkan kata-kata yang saya sebagai orang biasa. Kalau saya ngomong sebagai orang biasa nih, ini kan terekam nih, nggak boleh. Nah, paham dong? Nah, Bapak Ibu lebih paham. Jadi mau jadi jadi sertifikat yang tidak bisa diapa-apain karena memang itu dikeluarkan oleh lembaga. Upayakan yang tidak memungkinkan di Bapak Ibu buat sendiri dikeluarkan oleh lembaga, upayakan itu yang ada. Inovasi, kalau memang tidak punya, tidak mampu buat lagi ya silahkan. Kalau mampu buat, silahkan buat. Kalau misalnya Bapak Ibu punya PPT saja, PPT, PowerPoint, sederhana, cuma 5 slide, tapi Bapak Ibu pernah pakai untuk mengajar siswa-siswi Bapak Ibu, boleh. Itu dianggap modul sederhana. Modul kan banyak bentuknya. Ada yang sederhana, ada yang bagus, ada yang kompleks, ada yang di levelnya semakin naik, semakin naik. Silahkan. Bapak Ibu punyanya modul diketik, ditulis tangan. Bapak Ibu mau scan, boleh. Namanya modul kan? Modul itu kan kalangan terbatas. Kita pakai buat ngajar siswa kita. Saya juga punya, bentuknya cuma soal-soal aja. Tapi itu bahagian yang memang saya jadikan kerjaan harian siswa saya kebetulan. Yang awalnya itu memang untuk tes kemampuan awal. Nah, itu boleh, boleh. Paham ya? Karena bentuk dia kan sifatnya ini apa namanya ya? Kalau kita mau bicara versi kompleks, versi bagus banget, ya nggak dapet kita Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu belum jadi guru profesional, ya kan? Jadi di sini sebenarnya Bapak Ibu diajarin. Di PPG sebelumnya itu diajarin cara buat modul yang bagus lengkap dengan pakai apa namanya pakai Quizizz, pakai macam-macam aplikasi itu diajarin. Pakai apa upload video pembelajaran ke YouTube diajarin. Bapak Ibu harus punya YouTube sendiri. Nah, buat modul yang rapi, modul dengan model PBL, PJBL, TPACK diajarin. Nah, sehingga ketika selesai, jadilah dia guru profesional dengan ilmu yang banyak. Nah, jadi namanya lampau. Apa yang Bapak Ibu punya, upload saja. Nggak harus yang keren-keren banget, enggak. Begitu. Kalau memang punya ya silahkan. Kalau enggak, ya nggak masalah juga. Karena memang ada kriteria penilaiannya. Begitu. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Takut seolah-olah RPL tidak ada. Maksudnya nggak lengkap. Jadi nggak lulus. Enggak, lulusnya Bapak Ibu itu di UP dan UKIN. RPL ini memang nilai poinnya tinggi, 27 SKS. RPL ini nilainya setara dengan 27 SKS. Jadi kalau dibilang penting, ya penting. Tapi jangan stres juga, Bapak Ibu bisa saling berdiskusi. Senin nanti berkumpullah dengan Bapak Ibu yang sama-sama dipanggil PPG. Nah, berkumpullah, duduk. Kayak mana kamu buatnya? Oh, kayak gini. Oh, saya adanya ini gimana ya? Atau bertanya juga ke senior Bapak Ibu. Atau bertanya ke yang sudah pernah PPG. Nah, itu biasanya lebih paham. Jadi jangan dibuat sulit Bapak Ibu. Bapak Ibu nanya ke saya, semakin banyak Bapak Ibu tanya,
dalam apa ya? Dalam konteks tertentu, kalau memungkinkan apa ya? Saya jawab versi yang realnya, nanti Bapak Ibu yang kesulitan. Karena yang aslinya wajib A, B, C, D dan Bapak Ibu tidak boleh protes. Kan begitu. Tapi kami ingin Bapak Ibu juga lulus semuanya atau selesai RPL-nya. Karena itu ada bahasa dikreasikan, dimudahkan. Sampai situ harusnya tidak perlu bertanya lagi. Bapak Ibu silahkan. Begitu. Oke ya. Ini kalau kita buka pertanyaan Bapak Ibu yang ditanya itu-itu aja, RPL terus. Yang nggak berkembang pertanyaannya. Jadi kita stop pertanyaan Bapak Ibu, nggak usah nanya lagi. Jangan bingung, yang ada aja yang diupload. Kalau Bapak Ibu khawatir bertemu dengan teman, bertanya, jangan sendirian. Begitu. Oke Bapak Ibu ya, saya tutup pertanyaannya, kita nggak nanya lagi. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait RPL sebenarnya sudah terjawab semuanya. Bapak Ibu tinggal dibaca, dipahami, dimaknai yang saya sampaikan tadi. Nah, insya Allah Bapak Ibu nggak dipersulit. Terkait lapor diri, kita akan buka lagi esok hari. Saya akan hubungi dulu Pak Eko, apakah beliau sudah kembali dari Penang. Nanti akan saya minta untuk dibuka kembali. Saya ada undang Pak Munawar sebenarnya, tapi karena di sini 984, saya kesulitan mencari Pak Munawar. Nah, sepertinya beliau tidak bergabung karena mungkin perkara sinyal. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan terakhir, untuk RPL ini penting, tapi tidak lebih penting dari kuliah dan UP dan UKIN Bapak Ibu nanti. Jadi mohon Bapak Ibu, hal-hal sederhana yang tidak perlu ditanyakan, tidak usah ditanyain. Bapak Ibu memang harus diminta sangat mandiri. Sebulan kemudian Bapak Ibu harus sangat mandiri. Kebingungan pasti ada. Pasti ada kebingungan. Tapi dibaca pelan-pelan. Sediakan waktu Bapak Ibu di depan laptop membaca. Kalau Bapak Ibu bingung, panggil anak. Tolonglah nak bacain. Pahamin ini gimana maksudnya ya. Begitu. Lalu Bapak Ibu bisa saling berdiskusi dengan teman-teman sesama mapel. Ada PAI, ada Quran hadis, silahkan berdiskusi. Nah, sekilas yang bisa saya sampaikan terkait tugas, mungkin nggak ada yang berbeda, sama semua tugasnya. Yang berbeda hanya di perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran, PPP, itu yang berbeda. Karena Bapak Ibu akan membuat perangkat pembelajaran sesuai modul, sesuai apa namanya, mapel Bapak Ibu masing-masing. Itu aja yang beda. Kuasai dengan baik kurikulumnya, kuasai dengan baik CP, capaian pembelajarannya, kuasai dengan baik apa namanya, tujuan pembelajaran, sehingga Bapak Ibu nggak susah lagi untuk membuat modul ajar. Begitu ya Bapak Ibu, itu yang bisa begitu yang bisa saya sampaikan sekarang. Mungkin kita akan nge-zoom lagi di tanggal 8 atau 9. Mohon nggak usah ditanya, Bu, kapan kita Zoom lagi? Nggak usah. Ketika ada Zoom, saya akan kabari di grup. Ketika ada link, jangan ditanya, Bu, linknya mana? Akan saya share di grup. Paham ya Bapak Ibu? Bu, linknya mana? Nggak usah ditanya lagi. Apa yang ada di grup, baca, klik. Begitu. Pastikan grup itu yang Bapak Ibu lihat sehari 3 kali. Apapun infonya adanya di grup itu. Oke, jadi setiap apa yang di-share di grup. Jadi gini, kalau yang di-share pertama, lalu di bawahnya di-share lagi, artinya info pertama masih berlaku, tapi kalau tanggalnya berubah, makanya info yang kedua yang dipakai. Seperti kemarin, RPL tanggal 2, lapor diri tanggal 28, RPL tanggal 5, kan begitu ya? Lalu share yang terakhir muncul tuh, RPL dan lapor diri tanggal 7. Nah, jadi Ibu kami bingung yang mana yang betul tanggalnya. Jadi dari grup Bapak Ibu udah bisa lihat nih dari alurannya, dari grup yang masuk. Nah, berarti tanggal 7 terakhir. Begitu. Jadi jangan lupakan grup sehari 3 kali ditengok. Kalau kosong berarti aman, nggak ada ngapa-ngapain. Udah bisa tadarusan lebih banyak. Nah, nanti di tanggal 10 baru. Begitu. Jadi untuk besok
Ditunggu saja ketika dibilang Bapak Ibu lapor diri sudah dibuka kembali. Baru. Oke ya, jangan ditanya lagi. Gitu. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada WA-nya yang nggak saya baca. Kalau ada teleponnya yang nggak sempat saya angkat. Ada yang saya angkat, ada yang saya balas, tapi nggak akan semua memang. Karena Bapak Ibu datangnya bertubi-tubi. Bukan 1-2 orang, bertubi-tubi. Nggak sanggup saya buka semua Bapak Ibu, panas tangan saya balas satu-satu. Oke Bapak Ibu ya, semoga Ramadan kita berkah. Bapak Ibu menjalankan PPG-nya selama Ramadan ini benar-benar dapat berkahnya. Begitu, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, suaranya nggak ada lagi. Dadah. Oke, sekarang saya buka suaranya. Bapak Ibu boleh berdiskusi sendiri. Saya nggak ngomong lagi ya. Silakan, yang mau diskusi dibebaskan. Ibu, untuk yang tadi Sudah ditutup. Tutup aja semua, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Saya di Palembang. Ya. Bisa berdiskusi untuk hari ini. Nah, itu semuanya Bapak Ibu. mungkin kita sama-sama. Semua bicara yang berantem ini. Halo. Tahu. Keluar ini. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar.